Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wulan Yuliarti, selaku Ketua Departemen Didikan dan Latihan Hima PGSD periode 2020. Pada hari ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk berdiskusi mengenai Hari Pendidikan Nasional bersama dengan narasumber kita yang luar biasa tentunya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelum memasuki sesi tanya jawab, maka kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bang? Insyaallah sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang luar biasa di detik hari ini sehingga kita masih bisa bercakap-cakap dalam dunia pendidikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus Hima PGSD, khususnya Departemen Didikan dan Latihan, dalam kesempatan ini untuk memberikan podcast dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dihindarkan dari wabah penyakit yaitu COVID-19, di mana wabah tersebut telah mengambil banyak nyawa orang. Baik, sebelum memasuki sesi tanya jawab, saya persilahkan kepada Bang Najar untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najaruddin Nur Air, asal Kutai Barat. Insyaallah posisi sekarang menjadi seorang guru di SD Islam Al-Azhar 47 Samarinda dan sebagai manajemen wilayah Ethos ID Samarinda. Wah, luar biasa sekali ya. Terima kasih Bang Najar. Selanjutnya, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, apa makna Hari Pendidikan Nasional menurut Abang? Pertanyaan yang pertama sangat luar biasa ya. Makna Hari Pendidikan Nasional ya. Kita ya, sebagai pendidik atau sebagai guru hari ini tentu seharusnya memahami ya histori dari pendidikannya. Jika hari ini kita membaca ya salah satu buku api sejarah ya, maka kita akan mengetahui ya dari mana pendidikan itu berasal ya. Tentunya berada di ya, di Mekah ya, atau di Arab di kala itu ya, ketika Rasulullah SAW menjadi seorang rasul ya. Hingga kita hari ini bisa mewarisi ya sistem pendidikan dan seterusnya. Makna ya bagi Abang adalah Hari Pendidikan Nasional, Life of Education, pendidikan sepanjang hidup atau sepanjang hayat. Semuanya ya, kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah proses dalam dunia pendidikan ya. Proses bagaimana kita belajar hari ini menjadi orang yang tahu yang sebelumnya tidak tahu. Itulah yang dimaksud dengan dunia pendidikan ya. Bagaimana hari ini makna ini ya bisa menjadi sebuah terimplementasi dalam diri kita. Tentunya ya pendidikan ya, yang terutama adalah bagaimana kita hari ini untuk selalu ya, menerapkan ya, nilai-nilai luhur ya kepada dalam diri kita sendiri ya. Sebelum kita mendidik orang lain ya, atau anak murid kita sendiri, atau mendidik ya, mendidik ya, adik-adik kita ya, tentunya kita harus mendidik diri kita dulu ya. Makanya saya katakan ya, makna pendidikan adalah lives of education ya, pendidikan sepanjang hayat ya. Kita terus belajar dan belajar ya. Sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ya. Dan kita juga sebagai seorang ya, pendidik ya, wajib untuk terus selalu belajar ya. Karena dengan belajar kita akan menjadi orang yang bisa dan bisa memberikan pengaruh yang terbaik ya, dan bisa mengubah siapapun yang di sekitar kita untuk menjadi orang yang terbaik ya. Soal itu. Pertanyaan kedua, apakah hanya orang berpendidikan saja yang memperingati Hari Pendidikan Nasional?
Dan saya sambung pada pertanyaan ketiga. Seperti apa cara Abang merefleksi Hari Pendidikan Nasional? Apakah hari ini hanya orang berpendidikan saja yang menikmati pendidikan? Saya rasa betul pertanyaannya itu ya. Dan jawabannya adalah iya ya. Kalau kita bertanya hari ini tentang hari ya, itu pasti ya kita bisa lihat ya di sosial media bagaimana instansi-instansi atau kalangan muda hari ini mengucapkan tentang Hari Pendidikan. Ya, itu salah satu nikmatnya. Lalu bagaimana ya ketika kita tanyakan kembali ya, apakah semuanya bisa menerapkan pendidikan atau bisakah semuanya merasakan pendidikan? Nah, kalau itu pertanyaannya ya, maka saya katakan adalah ya, tidak semuanya ya, masih dalam bentuk parsial hari ini ya. Kita lihat fakta di lapangan seperti itu ya. Masih banyak anak-anak yang masih membutuhkan dalam dunia pendidikan ya. Anak jalanan contohnya saja ya, apalagi di Kaltim ini cukup dikatakan cukup banyak seperti itu. Dulu seperti itu ya. Orang tua kita mungkin saja yang pernah sekolah rakyat ya, untuk menikmati pendidikan seperti itu ya. Sehingga kita di generasi 90 ya sampai generasi 2020 hari ini ya, tentunya sangat bersyukur dengan dalam kondisi pendidikan kita hari ini. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 kita tetap selalu bersyukur ya. Kita ditunjang oleh sebuah fasilitas dan sarana yang mendukung hari ini. Tinggal bagaimana kuota kita saja untuk mendukung kita hari ini dalam menikmati proses pendidikan hari ini. Ingat ya, kawan ya, sahabat ya, adik-adik, teman maupun teman kerja hari ini ya. Yang dimaksud menikmati Hari Pendidikan lah bagaimana kita hari ini mengimplementasikan semuanya itu ya. Apapun kemampuan kita kepada saudara kita, keluarga kita ya, kerabat kita, adik-adik kita. Itu yang kita tebarkan dalam dunia pendidikan ya. Minimal ya, setiap pertemuan kita, perjumpaan kita itulah melahirkan sebuah senyuman positif kepada mereka. Hadirnya kita sebagai seorang motivator yang bisa memberikan sebuah semangat baru kepada orang-orang sekitar kita. Jadi kembali ke pertanyaan ya, bisa dikatakan ya, Hari Pendidikan ini ya belum semuanya yang menikmati, karena kita mengetahui ya masih jauh di luar sana ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Contoh Papua itu tidak mengetahui mungkin ya, anak-anaknya mungkin tidak mengetahui bahwa 2 Mei 2020 adalah hari pendidikan seperti itu ya. Mungkin tidak mengetahui ya bagaimana hari ini pendidikan merata seperti itu ya, dengan sistem yang ada. Tapi dengan kondisi yang seperti ini kita belum mendukung untuk dalam dunia pendidikan ya. Masih banyak hari ini ya gerakan-gerakan sosial ya, atau menjadi guru ya, tapal batas misalnya, mengabdi dalam 1 tahun ya untuk mengajarkan dalam dunia pendidikan. Pendidikan tidak hanya sebatas kita ke sekolah ya, tidak hanya sebatas kita di rumah seperti ya. Pendidikan tidak hanya sebatas di pesantren, perguruan tinggi, atau kita harus keluar negeri, tidak. Kalau kita mau mengatakan pendidikan mau merata hari ini ya, kita harus mau bergerak bersama seperti itu ya, dengan memanfaatkan apapun yang kita hari ini miliki dan dimanapun kita hari ini berada. Pertanyaan keempat, mengingat masih banyaknya kelemahan di dunia pendidikan kita saat ini, masihkah Hari Pendidikan Nasional relevan untuk dirayakan? Ya, tentunya sangat relevan hari ini. Kalau kita hari ini masih bisa merayakan ya, tentunya sangat relevan, dan ini sesuai dengan legal standing gitu ya dalam undang-undang, dan sudah ditetapkan bahwasanya Hari Pendidikan Nasional tepat di tanggal 2 Mei ya. Kita melihat sejarah ya, ada sosok ya Raden Dewi Sartika, Raden Ajeng Kartini ya. Salah satunya juga adalah
Ki Hajar Dewantara ya. Mereka adalah tokoh-tokoh ya yang bergerak dalam dunia pendidikan ya. Bagaimana mereka memperjuangkan ya kemerdekaan dalam berpendidikan ya. Dikala itu Belanda yang menjadi sebuah corong ya dalam dunia pendidikan. Hari ini ya, tentunya ya, di dalam Hari Pendidikan Nasional ya, kita seharusnya tetap menjadi seorang ya pendidik yang terbaik, tetap memberikan sebuah inspiratif ya dengan kisah-kisah dengan kisah sejarah ya. Ketika kita hari ini tidak pernah membaca sejarah ya, baik datangnya ya pendidikan di Indonesia maupun bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia ya. 3 tokoh yang saya sebutkan tadi mereka adalah bergerak di bidang pendidikan ya. Bagaimana mereka memikirkan ya konsep hari pendidikan ini atau hari jadi pendidikan itu ya, ke depan Indonesia ya menjadi generasi-generasi yang emas ya, generasi-generasi yang pintar, cerdas ya, dan berwibawa ya di mata bangsa yang lain. Dan ini sangat relevan juga seperti ya, jikalau kita hilangkan Hari Pendidikan Nasional di hari ini ya, maka apa yang terjadi ya, akan sama saja kita akan menghapuskan sebuah sejarah yang pernah ditorehkan pada generasi pendahulu kita, para founder kita ya. Bahwasanya mereka memperjuangkan pendidikan ya bukan hanya dengan sebuah pikiran saja, bukan hanya sebuah dengan tenaga saja ya, bukan hanya sebuah dengan lisan saja ya, tapi mereka memperjuangkan pendidikan dengan sebuah tumpah darah seperti ya. Hari ini kita sebagai generasi forward ya, generasi penerus, kita hanya sebagai inovasi atau improvisasi atau sebagai development ya, sebagai pengembang saja kita hari ini ya, bagaimana kita mengkreatifkan diri kita dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi Hari Pendidikan Nasional sangat relevan untuk kita rayakan maupun kita seberluaskan ya. Setidaknya kita mempunyai program-program ya yang mendukung ya. Contoh mungkin ya, walaupun cakupannya tidak seluruh merata ya, setidaknya ya kita sebagai pendidik hari ini yang terus bergerak ya memikirkan dunia pendidikan hari ini ya, mempunyai program yang secara software dan maupun hardware ya. Software ini bergerak dengan terprogramnya program pendidikan yang lebih baik ya, dan hardware-nya adalah gerakan hari ini ya. Kita mau tidak mau kondisi seperti ini ya, bergerak secara media massa online, tidak hanya dalam bentuk opini, tulisan, lomba seperti itu, tapi bagaimana hari ini kita mengeksplor ya anak-anak kita nih di rumah. Pertanyaan kelima, mengingat semakin terdegradasinya moral dan karakter bangsa, bagaimana pandangan Abang mengenai pendidikan nasional pada saat ini dan seperti apa pendidikan yang ideal? Tentunya secara umum pendidikan hari ini di Indonesia ya mengalami degradasi. Tentunya kita bisa lihat di lapangan ya, dengan problem-problem yang dihadapi oleh anak-anak ya. Anak kecil sudah bisa ngelem ya, balapan motor ya, dan kenakalan remaja lainnya. Dan ini sudah ya turun temurun yang kita temuin hingga sampai kepada bullying ya. Tidak hanya bullying yang hari ini kita rasakan di luar sekolah, tapi bisa di dalam kelas juga. Itulah pendidikan yang ideal hari ini, adalah pendidikan yang bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai karakter kita dalam kehidupan sehari-harinya. Di rumah dan di sekolah juga harus mempunyai korelasi yang sama seperti itu ya. Jangan sampai hari ini ketika anak ya sebagai muslim atau muslimah ya, kita ambil contoh yang muslimah, ketika dia di sekolah diajarkan untuk ya sebelum makan ya untuk duduk tertib dan berdoa ya, tapi ketika di rumah tidak pernah diajarkan. Nah, hal ini yang tidak pernah kita sambung kepada orang tua, padahal sekolah sudah memberikan fasilitas dan yang mendukung seperti itu. Dan ini yang harus saling
komunikasi dan kerjasama yang efektif terhadap orang tua dan gurunya. Itu pendidikan yang ideal untuk hari ini. Kita juga menanamkan nilai-nilai ruhiyah kita atau nilai-nilai agama yang sesuai kita anut hari ini. Pertanyaan terakhir, menurut Abang, bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar dan tips agar cara belajar itu tidak membosankan? Cara menumbuhkan semangat kepada anak yang pertama kita sebagai guru maupun orang tua harus memberikan rasa nyaman kepada anak hari ini berikan sentuhan kepada dia, tidak hanya dengan tangan kita, tapi bagaimana kita hari ini menyentuh hatinya, bagaimana kita menjadi teman atau sahabatnya. Yang kedua kita memberikan rasa peduli kita kepada anak tersebut mau menjadi sebagai pendengar yang terbaik mau menjadi seorang penglihat yang terbaik untuk selalu memperhatikan anak tersebut, agar kita selalu bisa memberikan perhatian khusus kepadanya. Lalu bagaimana hari ini kita untuk selalu meningkatkan tips agar anak tidak bosan belajarnya. Pembelajaran itu sesuai jadwal jadi ada 3 yang harus kita selalu upgrade tidak selain hanya nilai-nilai agama yang kita ajarkan kepada anak tapi ada hal yang fisikomotorik yang sifatnya di kelas rendah yang harus selalu kita bagaimana mempunyai program yang mendukung seperti itu misal kita membuat program yang dirindukan oleh anak. Bagaimana program itu yang dirindukan adalah bagaimana setiap pekan kita harus mengajak anak-anak yang melakukan percobaan. Misal di kelas rendah melakukan percobaan tentang membuat balon pakai soda yang dimasukkan di dalam botol. Itu contohnya. Di kelas rendah, di kelas tinggi bagaimana hari ini sama seperti itu mempunyai konsep mengajak anak-anak ini keluar dari lingkungan sekolah seperti itu sesuai dengan tema. Biasanya kalau temanya alam seperti untuk kelas tinggi kita sesuaikan untuk mengenal, misalnya mengenal planet-planet atau binatang kita ajak langsung touring seperti itu kita ajak anak-anak itu jalan seperti itu. Jadi setiap momen setiap pekan maupun setiap bulan itu ada anak yang mereka rindukan seperti itu itu. Jadi tidak hanya sebagai metode yang kita perbarui tidak hanya model pembelajaran yang kita terapkan begitu saja Kalau kita lihat metode dan model itu sudah banyak kita mendapatkan referensi maupun referensi dari dosen maupun dari senior atau bagaimana dia cara mengajar memberikan sebuah sentuhan dan perhatian ketika awal opening pembukaan ketika pembelajaran itu sudah pasti kita dapatkan bagaimana kita menyampaikan materi. Tapi kita menambah program-program di sekolah yang kira-kira mendukung dia untuk selalu bergerak Ingat, anak kelas rendah itu tidak bisa dia samakan dengan anak kelas tinggi. Kita tidak bisa ajak untuk berdiskusi, tapi bagaimana kita untuk ajak selalu bergerak secara fisikomotorik. Itu berikan sebuah materi yang kira-kira aplikatifnya itu langsung memberikan hal itu Suasana selalu kita rubah. Dan trik lainnya juga adalah bagaimana kita hari ini mengadakan momen yang tertentu untuk rasa kepeduliannya Misalnya setiap hari Jumat dalam 1 bulan untuk mengadakan hari berbagi. Nah, kita menumbuhkan dari sisi kepeduliannya antar teman, bahwasanya berbagi itu sangat penting Kita sudah ajarkan itu kepada anak-anak hari ini. Jadi tidak semata-mata materi, tapi bagaimana kita hari ini nilai-nilai kehidupan kita, misal melipat baju itu bisa kita terapkan di sekolah seperti itu. Untuk dan diajarkan anak-anak memasang sarung, memakai baju dan segala macamnya. Itu yang harus kita aplikatifkan hari ini. Memotong kuku bahkan, itu yang kita ajarkan. Jadi anak-anak itu tidak semata harus menerima semua materi yang hari ini kita ajarkan. Soal itu. Wah, tidak terasa sudah sampai pada pertanyaan terakhir.
Semoga jawaban yang telah disampaikan Bang Najar dapat menambah ilmu kita mengenai Hari Pendidikan Nasional, dan tentunya tips yang diberikan Bang Najar dapat membuat kita menjadi lebih semangat lagi dalam belajar. Sebelum menutup diskusi hari ini, akan ada sedikit closing statement dari Bang Najar. Kepada Bang Najar, saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk teman-teman pengurus HIMA PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammad yang sudah mengundang Abang ya. Sangat terima kasih telah memberikan kesempatan di kali ini. Semoga kita masih bisa berjumpa di lain waktu dengan tema yang berbeda, dengan diskusi yang berbeda. Insyaallah cakapan kita tadi insyaallah akan memberikan sebuah inspiratif kepada kita semua. Hari ini bukan bagaimana kita untuk selalu mendidik anak itu harus menjadi pintar dan sukses, tapi bagaimana kita hari ini untuk selalu mendidik dia dengan karakternya, karena dengan sebuah karakter itulah yang akan kita kedepankan ke depan. Nilai itu bukan menjadi nomor satu, kawan, tapi bagaimana hari ini nilai itu menjadi sebuah pemicu saja untuk dia anak belajar, tapi bagaimana hari ini nilai karakter inilah yang akan menjadi pondasi untuk generasi yang akan mendatang ya. Maka didiklah diri kita untuk menjadi seorang yang berkarakter, menjadi guru yang berkarakter, menjadi orang tua yang berkarakter. Maka insya Allah anak kita pun akan menjadi generasi-generasi yang akan berkarakter pula. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian tanya jawab pada hari ini. Terima kasih kepada Bang Najar karena telah menyempatkan waktunya pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di podcast selanjutnya dan membahas mengenai pendidikan di Indonesia. Saya pamit, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.